Terima kasih Tuan Halim yang memberi saya kesempatan ya untuk boleh sharing di tempat ini. Karena kesempatan ini saya hanya boleh berdiri tempat ini ya. Jadi itu adalah karena diberikan, bukan karena saya bisa ya. Untuk boleh di sini bersama-sama kita mendengarkan Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami akan mendengarkan dan dalam firman. Tolonglah kami dan Roh Kudus pimpin kami baik yang bicara maupun yang mendengarkannya, supaya kami boleh dalam satu roh dan kami boleh sungguh-sungguh memahami firman dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama dalam satu tema dengan mengarahkan diri kepada tujuan akhir. Dengan naskah kita kita sama-sama baca ya. 2, 3. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, akan tetapi satu hal yang kulakukan, aku melakukan dan mengarahkan diri kepada aku terus tujuan untuk berangkat mati, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita setiap orang di tempat ini di dalam hidup, bahkan datang ke Singapura, mungkin kita dari mana saja, banyak dari Indonesia rata-rata ya, pasti mungkin namanya tujuan. Jadi datang di sini pasti ada tujuannya kan? Iya, datang di Singapura tujuannya apa? Cari uang. Saya yakin bukan hanya cari uang saja. Kan uang sudah ada. Cari pengalaman. Bukan itu saja saya yakin. Cari Tuhan. Di Indonesia tidak ada Tuhan ya? Di sini tidak ada. Apa lagi? Susah-susah tinggal di rumah, kampung, mungkin ada yang sudah berkeluarga, anak ya. Kita di sini adalah untuk mengubah hidup kita, ya bukan? Kita ingin lebih baik lagi, ya bukan? Karena kita merasa di Indonesia gaji kecil, hidup susah, ingin harap anak-anak nanti suatu hari bisa berhasil. Berharap suatu hari kalau saya sudah kemampuan memberi mama kesempatan, mungkin bahwa dia jalan-jalan, membanggakan orang tua. Saya yakin semua pasti ingin mama senang, iya kan? Papa mama bangga. Yang punya anak ingin anaknya bahagia. Saya juga papa, ya sama. Saya juga punya harapan impian demikian. Itulah yang kita harapan hidup, ya bukan? Dan tentunya selain itu ada satu lagi yang tadi kita cari Tuhan di dalam dunia ini, bukan di Singapura. Karena cari Tuhan tidak harus di Singapura, di mana saja. Hidup ini kita menuju suatu sasaran. Engkau dan saya sedang berjalan menuju suatu tempat. Kemana? Kemana ya? Ke kuburan. Ya toh? Ya, ada ke kuburan sini. Kita semua ke kuburan. Ya bukan? Tapi di balik kuburan itu ada apa? Karena di dalam dunia kita merasa susah, menderita, ya bukan? Susah gak? Dan di dunia ini yang gak susah siapa? Semua susah, menderita. Kita hidup, ingin hidup kebahagiaan, ya bukan? Di dunia ini ada suatu harapan yang Tuhan berikan pada kita, karena kita ini diciptakan, ya. Tuhan menginginkan kita anak-anaknya semua bahagia. Maka dia menyediakan sebuah rumah. Jadi hidupnya ada suatu perjalanan menuju jalan pulang, bukan kuburan, rumah, yaitu rumah Allah. Kalau kita di Singapura, kalau pulang ke rumah senang gak? Senang. Ya, kalau kecuali papa mamanya yang kita dipukul kita ya pasti nggak pulang. Tapi kalau papa mama sayang, rindu kita, masakan mama, ya Ika ya, masakan salah tanpa katanya, dari ingin pulang, karena berjalan di negeri orang, ya seperti kita halnya berjalan di dunia ini.
Kita mengandalkan orang kadang-kadang bisa melupakan kita dan mengecewakan kita. Itu kita sangat berharap kepada Tuhan. Namun, ada namunnya. Bisakah kita mencapai itu? Itu pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali, yang harus kita pikirkan. Seperti tadi dalam impian itu, kita ingin cari uang, membanggakan orang tua, membahagiakan anak. Sudah capai? Sudah belum? Jangan gara kepala ya. Kenapa? Yang kita ini perlu bertanya. Tentunya ada suatu hal yang kita harus selesaikan di dalam kehidupan kita. Karena kita sering lupa apa tujuan kita datang di sini. Akhirnya kita mau cari uang, cari mall, cari fashion baju murah, diskon 20%. Akhirnya uang kita habis semua. Lupa kita mampu habis. Lupa. Ya, itu harus sekarang. Baiklah, dan saya sudah tidak menganggap walaupun Tuhan sudah berikan kepada kita. Apa kita juga sayang kepada kita dan memberikan tangan di dalam bersama kita. Tapi Rasul Paulus katakan, saya bukan menganggap sudah dapat, tapi saya berusaha melupakan apa yang di belakangku. Karena kenapa? Sering sekali belakang kita yang menarik kita. Kalau kita hanya dalam perempuan ini, bagaimana? Dan bagaimana? Kalau kita hanya dalam perempuan ini, hidupmu seperti ini kan? Hah? Seperti ini? Jalan. Waduh, kadang-kadang tarik balik ya. Saya mau percaya Tuhan, mau berdoa tiap hari. Dimarahin majikan, ditakai teman, Tuhan, saya ya. Tapi hati-hati, karena jika kita tidak berhati-hati, maka hidup kita akan bagaimana? Tidak akan pernah maju. Kalau kita tidak berani meninggalkan beban ini atau masa belakang kita tidak akan maju. Kita akan ketinggalan. Orang kita lihat nih, orang lain sudah di sana, saya kok belum ya? Kita akan merasa gagal. Ini adalah masa lalu kita. Oh, saya orang bodoh memang. Pernah rasakan itu? Saya tidak mampu. Aduh, saya orang miskin. Saya dari kampung sana, tidak bisa bahasa Inggris. Pernah pikir ini? Masa lalu kita. Dan akhirnya kita frustasi. Tak mau lagi lah. Ya. Dan keluh kesah, aku mulai salahkan orang. Gara-gara majikan, gara-gara teman, gara-gara papa, gara-gara mama melahirkan saya. Gak apa-apa ya. Kadang-kadang kita bisa menyalahkan orang-orang sebelum kita. Bahkan itu pun kita salahkan. Ya, jangan-jangan satu waktu, baru ini gara-gara disalahkan juga. Waktu pun dikasih. Kita salahkan semua. Itulah orang-orang yang gagal, ya, lalu tidak bisa menikmati berkat Tuhan atau mahkota itu. Padahal Tuhan sudah berjanji pada kita, bukan? Dia akan memberikan mahkota kemuliaan bagi anak-anak. Yang tadi kita saya percayalah, dia akan memberikan kasih itu. Tapi kalau kita tidak mampu melupakan, maka kita tidak bisa menikmati. Sesungguhnya hidup di dalam dunia ini saatnya juga harusnya kita sudah menikmati kehidupan surga. Bukan tunggu. Kehidupan surga bukan nanti saya sudah mati masuk kubur. Bukan. Saat ini juga engkau sudah menikmati berkat Tuhan dan mahkota kehidupan sebagai anak Tuhan. Sudah? Kalau belum, nanti kita belajar ya, tentunya ya. Dan ketiga, masalah tua yang penuh masalah. Ya. Hati-hati ini yang ketiga ini. Karena jika kita tidak mampu selesaikan masalah ini, maka depannya kita akan menghadapi suatu permasalahan. Saya pernah melayani orang tua, ya.
cuma 90 mungkin kalian lebih pengalaman saya. Yang karena di rumah menjaga. Bagaimana? Sering mendengar orang tua mengeluh? Mungkin kalian tidak. Karena orang tua yang menjaga bahagia benar. Ya, tadi saya pernah di Bali Jompo, ada sekitar 100 orang tua di sana. Tertarik saya bicara dengan mereka, dia kata, oh ya udah, gak ada gunanya hidup ini. Menantu, aduh, anak buah harapan tidak tahu. Menantu saya begini, anak saya begini. Dulu saya begini. Mengeluh, marah. Kenapa? Bukan karena sekarang, tapi masa lalu mereka tidak diurus dengan baik. Karena hari ini menentukan hari esok. Hari ini menentukan hari esok. Begitu, jangan berpikir hari ini, amanilah, tunggulah. Itu adalah bisikan-bisikan iblis yang harus kita hadapi, khususnya kita sebagai anak Tuhan. Untuk itu, sebagai anak Tuhan, kita harus ingat, kita harus berdiri teguh, yakin apa yang sudah kita imankan tadi, percaya teguh. Apakah Tuhan yang hari ini kita percaya itu adalah sungguh-sungguh pencipta kita, Bapa kita, jaminan akan diberikan kepada kita. Saya yakin kita semua pasti sudah yakin itu. Ya, karena ada firman Tuhan yang sudah dikhotbahkan, kita baca Alkitab. Tapi yang masalah kita sering lupa, hanya kita menghadapi yang tadi. Nah, seperti murid Yesus, ya. Cerita ini pasti kita tahu. Ketika dirasakan akhirnya dia takutlah dan mulai tenggelam dan berkata, Tuhan tolong aku. Segera mengangkat tangannya, maka dia berkata, hai orang percaya, mengapa kau bimbang? Ini cerita pasti sudah tahu ya. Yaitu ketika Yesus sesudah menerima 50 orang, Yesus mungkin berdoa, dia suruh murid-muridnya untuk menyeberang dulu. Ketika murid-murid malam hari di kapal, tiba-tiba ada yang berjalan di atas air, berpakaian putih, lalu siapa itu? Hantu. Itulah makanya sejarah sering nonton film hantu, ya. Karena sedikit-sedikit hantu. Kenapa nggak ada malaikat Tuhan? Memangnya nggak ada malaikat? Ada juga kan? Dan kenapa hantu? Semua hantu. Nonton terlalu banyak film horor katanya. Jangan. Bersyukurlah sekali. Wah, malaikat datang. Oh, saya mau dekat. Mereka ketakutan. Hantu. Tapi Yesus tenanglah. Lalu apa yang dilakukan oleh Yesus khususnya Petrus? Kalau engkau suruh aku berjalan di atas air, menuju ke sana. Yesus kata, mari datanglah. Ya, naik kapal, lalu dia dengan yakin karena dia tahu itu Yesus. Iya bukan? Begitu lalu dia turunkan kakinya ke air yang mulai goyang. Kelihatan, wow, saya bisa berjalan di air. Begitu langkah pikirannya, saya bisa. Lalu ini air, ada angin. Petrus itu siapa? Nelayan bukan? Dia tahu berjalan di air tidak. Nggak mungkin pengalamannya tiap hari jatuh di laut. Pengalamannya, pikirannya kacau semua. Angin sudah dengar. Dia lupa di depannya. Akhirnya makanya dia jatuh di dalam air. Ini seperti kita sering sekali. Kenapa kita sering jatuh di dalam dosa-dosa kehidupan kita? Padahal kita sudah berjanji, kita sudah tahu, kita harus taat Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, berdoa setiap hari, bersandar kepada Dia. Namun sudah pulang ke rumah, kita lupa. Baru mau baca Alkitab kok kayak ngantuk nih. Baca gosip, seru sekali, iya. Nah, karena
pengalaman kita selalu berkata pada kita, kamu kita percaya tidak? Untuk itu kita perlu jelas berdiri teguh. Kalau kita sudah percaya, itu adalah Yesus, itulah jalan yang saya tempuh dan saya seperti dia. Maka berjalanlah terus, karena jika tidak kau akan jatuh. Ya, ini cerita kedua yang pernah kita tahu juga. Yaitu ya, istri Lot, ya, sama juga ya cerita ini. Bahwasanya saya tahu ya, Istri Lot dengan ceritanya ketika kota mau dimusnahkan, dia keluar lalu dia menoleh ke belakang. Ya, ketika saya ke Israel, ya, ini katanya si Lot ini, ya, Lot. Ini dia ya. Saya sempat ada kesempatan untuk di Israel kemarin, foto ini katanya Istri Lot, ya. Mirip ya, kok tinggi sekali ya, tapi itu cerita ya. Namun katanya mereka itu adalah istri Lot yang menjadi diantara. Bukan ininya yang kita mau bahas, tapi kenapa dia akhirnya binasa, padahal yang kesempatan lari dan hidup bersama suami dan anak-anaknya. Perhatian, ketika dia berlari mendengar ada cerita di belakang, mendengar kota yang terbakar, dia teringat, tas saya baru sempat beli, belum sempat pakai loh. Baju masih banyak di rumah, cincin. Maka dia melihat ke belakang, maka dia bisa ditinggal. Kita harus sadar, di dalam dunia ini jangan ada satu hal yang bisa mengikat kita untuk berlari ke depan. Jika tidak, maka jalan akan diarahkan. Yakinlah dan percayalah seperti lagu-lagu tadi ini. Dan karena kita sadar siapakah kita. Karena sesungguhnya kita tidak mampu memang. Yang berarti waktu kita berdosa, jatuh lagi melakukan kesalahan yang sama, kita merasa tidak bisa, saya tidak mungkin, saya memang orang berdosa. Itu adalah suara-suara yang selalu berkata pada kita, saya memang orang bodoh, saya orang kampung dan sebagainya. Ingat firman Tuhan, karena siapapun di dalam Kristus, kalau kamu sudah percaya, kamu sudah diciptakan kembali, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ditahu pada diri sendiri, saya bukan yang dulu lagi. Saya bukan yang dulu lagi. Begitu ada godaan, begitu ada tantangan, ingat, saya bukan yang dulu lagi. Karena saya ada Kristus yang diciptakan. Ciptaan baru yang bisa hidup. Ada harapan baru. Itu tinggalkan masa lalu kita, baik itu yang buruk, yang jelek. Mungkin luka, hina orang tua, mungkin kita pernah dipukul, mungkin kita pernah disiksa, mungkin kita pernah dibully orang lain. Ingatlah, karena gunanya kita dalam membenci orang itu akan merusak diri sendiri. Lupakanlah, maafkanlah, karena sudah berlalu. Tinggalkanlah, engkau sudah diciptakan. Yang lalu sudah mati, yang Abu Rahim yang lalu sudah mati, sudah beda hari ini. Harus selalu mengatakan, saya bukan yang dulu, karena ada Kristus. Saya sudah dilahirkan kembali. Sesudah dilahirkan bagaimana? Fokus pada tujuannya dan meninggalkan yang tidak. Sudah tahu saya dilahirkan kembali, bangkit bukan? Selanjutnya bagaimana? Karena kalau kita sudah tahu, berdiri saya tidak tahu. Kita perlu fokus
kita mau? Apa yang harus kita capai? Yaitu karena boleh sedang kejahatan, tipu misalnya segala macam kemudian dilihat dan fitnah dan jalan-jalan jadilah sama si bayi yang berlahir ya, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Yaitu fokus kamu adalah anak Tuhan yang seperti bayi yang selalu ingin, rindu minum air susu murni. Cucu saya baru lahir dan dikatakan masuk rumah sakit semalam. Ya waktu hari pertama dikasih ASI. Lalu semalam masuk rumah sakit namanya harus diistirahat kan? Saya ke rumah sakit dikasih susu kaleng. Ketika susu kaleng yang minum, tapi dia seperti dia terpaksa minum. Wah, minumnya lemas, nggak mau susu. Saya pikir ini nggak biasa. Pas saya bilang kayak sepertinya dia tidak mau yang kaleng. Dia nggak mau jadi anak kaleng. Dia mau jadi anak mama, ya kan? Karena anak sapi susah juga, ya anak manusia, susu manusia, anak kaleng, ya susu kaleng. Dia nggak mau, makanya dia karena mau kasih, wah, dia suka sekali. Karena Tuhan juga harusnya demikian. Itu terima Tuhan. Bukan dengan manusia. Firman Tuhan. Rindu saudara. Firman Tuhan. Tapi ini adalah air susu. Nah Tuhan berikan pada kita. Rohani kita bertumbuh. Dan kita selalu fokus itu. Tiap hari memfokus itu. Bangun pagi baca satu naskah kita. Setidaknya paling sedikit satu naskah itu paling sedikit ya. Itu macam satu hari kamu makan satu potong kue cukup sehari makan satu potong kue cukup ya. Satu hari 3 kali 1 porsi ya, ada daging, sayur, ada rohani kita juga harus kasih makan ya, supaya sehat. Yang rohani supaya mereka bertumbuh dan beroleh keselamatan itu. Fokus supaya kita tahu kemana tujuan hidup kita dengan baik. Dan karena tidak fokus, maka engkau mudah kembali diombang-ambingkan. Kembali lagi. Janganlah menjadi anak-anak demikian. Tapi engkau harus terus fokus. Sesudah fokus bagaimana? Tapi terus maju. Fokus dan maju untuk mendapatkan hadiah. Karena Tuhan sediakan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku berlari. Dia mengatakan bukan aku menunggu, juga bukan aku berjalan, tapi aku berlari untuk mencapai mahkota itu. Karena sekuat tenaga saya untuk mencapai tujuan, yaitu mendapatkan hadiah. Suka hadiah? Suka ya, yang gak suka hadiah kasihan ya. Kalau nggak mau kasih saya kasih alamatnya nanti. Mendapatkan hadiah yang itu panggilan sutradara di dalam Yesus Kristus. Sudah fokus, sekarang berusaha lari ke sana, mengejarnya. Sehingga orang nggak tahu kalau ada caranya bagaimana? Itu sesudah dalam daripada firman Tuhan harus bertumbuh kan? Itu dengan bertumbuh harus bekerja. Kalau enggak makananmu nanti dia buncit nanti. Ya siap makan tidur, makan besok tidur lagi. Kayak macam jalan di kampung nanti. Ya, jalan di kampung tidur makan supaya jual orang. Itu bukan. Ya. Kita harus bergerak, olahraga supaya berotot, supaya bisa bekerja. Kita harus belajar bagaimana memberkati orang lain tidak beda, yaitu melayani. Ya, sudah fokus, kita tahu hidup kita ini harus dihidupkan
adalah fokus kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Selalu ingat yang saya lakukan adalah untuk Kristus. Misalnya di rumah, kita main orang tua itu gak mudah ya, saya tahu ya. Menjadi pelayan atau maaf ya, bukan pelayan ya, menjaga dan menemani orang tua itu gak mudah. Kalau saya nggak punya pengalaman, tapi saya punya orang tua. Karena saya nggak ngerti apa maunya, dia bukan suka-suka dia saja. Dikasih ini salah, dikasih itu salah. Mulutnya tajam, dia bilang menusuk dan menyayat hati kita. Itulah kalau memperbaiki. Kadang-kadang kita tidak semua sebagai Tuhan ya. Dan orang lain jadi kekristenan sebenarnya bukan hanya saya Kristen selesai nanti masuk surga, bukan. Ya, terus perlu hidup di dalam apa yang sudah kita makan tadi dengan menghidupkannya. Dan sering sekali anak Tuhan lupa yang ini, sehingga saya nggak tahu ya, ini hari ini pernah ada gak ada ya, gak ada di pikiran saya ya. Kota Medan, dari kota adalah kota atau daerah yang Kristen banyak. Ini banyak dari Jawa ya. Manado sama, Manado juga banyak orang Kristen ya. Banyak ya. Di sana akan ya, aman ya, puji Tuhan. Orangnya ramah ya. Nah, tapi orang Medan beda. Nah, Medan beda. Sandal di depan rumah sepak. Besi tutup pakai hilang juga. Lampu di jalan pun hilang. Luar biasa kan? Tukang sulap semua orang Medan soalnya menghilangkan barang-barang. Sebenarnya ada aman. Padahal banyak orang Kristen, tapi tidak tahu. Kita hidup. Orang gereja, orang-orang Kristen di dalam bermasalah, sakit semuanya. Jadi bayi terus. Mau punya anak yang bayi terus? Lucu loh tadi loh. Ya, satu hari lucu ya, satu minggu lucu ya. Kalau dia kayak 2 jam nangis lah, baru. Kalau mau secek nangis aja dari tadi. Udah 10 tahun nangis terus lagi. Kita nggak mau demikian. Mungkin itu pada suatu zaman saya lupa tahunnya. Ketika mencari sesuatu menghadapi hal yang sama, maka mereka membuat ulang WGD. Yesus yang mengingatkan setiap orang Kristen harus hidup seperti siapa? Yesus. Karena kita sudah lahir baru oleh Kristus. Kamu dan saya adalah anak Kristus, anak Yesus. Kita harus hidup seperti Yesus. Mengingatkan dia. Bagaimana? Ketika kita mungkin dimarahi, maka kalau Kristus dimarahi bagaimana? Hah? Bagaimana? Iya. Marah-marah. Ambil batu. Oh, apa itu? Apa ini? Bukan, ya. Apa yang Yesus lakukan kalau Yesus dimarahi? Mengasihi, senyum, kita akan ini. Jika dia ditangkap, dipenjara, difitnah, digantung di atas kayu. Apa yang Yesus? Apa yang Yesus lakukan ketika melihat orang lagi susah di jalan? Apa yang lakukan? Ya, mengulurkan tangan membantu. Orang lain tidak membantu, dia membantu. Apa
yang Yesus lakukan pagi-pagi biasanya, atau sesudah melakukan sesuatu, mereka harus mungkin berdoa. Waktu itu, kalau kira anak Tuhan, ingatlah itu, lakukanlah itu, menghidupkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita, di setiap tindakan kita, sehingga orang lain tahu saya itu anak siapa. Orang Kristen tidak harus bicara, oh saya orang Kristen, lalu pakai salib besar di sini, dasi salib, baju salib, bisa jahit ya, sangat pakai salib, sangat sepatu salib. Oh ini orang Kristen yang gila, ya itu gila namanya, gila Kristen. Ya sini juga salib, gila. Orang Kristen dikenal bukan dari, tapi dengan rata kamu melayani orang lain. Ketika kamu bekerja bagaimana dengan majikan, tunjukkanlah kamu ini anak Tuhan, sehingga orang tahu kamu ini anak Tuhan. Jadilah orang yang demikian. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mendengar Hudson Taylor, seorang misionaris yang dari pergi ke China untuk melayani. Suatu hari anak ditanya, kalau dalam satu perkataan, satu kata saja, kamu menggambarkan papamu siapa? Apa yang akan kamu katakan? Ya misalnya saya tanya Jika atau tanya Joni, dengan satu kata katakan papamu itu adalah orang yang mana? Apa yang kita terpikir? Papa yang kejam, papa yang sayang, papa yang manja, papa yang kata-kata yang mengatakan my father, my disgrace. Papa saya hidup dengan berbeda atau dengan berbeda dari orang dunia, karena papa yang memberi hidupnya untuk orang-orang di China sana. Ini orang yang korbankan di sana untuk membantu orang-orang yang belum diselamatkan, yang kasih perhatian, menolong orang agar boleh bertemu dengan Tuhan. Sehingga dia kata, papa saya adalah orang hidup dengan berbeda dengan orang lain. Itu perkataan mereka menjadi kebanggaan bagi anaknya. Saya yakin kita juga memiliki menjadi kebanggaan bagi anak kita, menjadi kebanggaan bagi apa atau Kristus kita, karena kita hidup berbeda. Orang lain ketika ada masalah, mereka kecil, mungkin mereka akan melakukan kesalahan, tapi orang Kristen tidak pernah mensyukuri. Orang lain ketika mereka hina, disangka, mungkin difitnah tanpa Al-Quran, tapi difitnah. Orang akan membahas, selalu mengabarkannya, beritahukan dulu IG, WhatsApp, Instagram, wah semua tahu. Tapi sebagai Kristen adalah tenang dan menunggu waktu Tuhan. Karena pembalasan bukan dari kita. Biarkan waktu yang menyelesaikannya. Biarkan Tuhan yang menolong kita. Jangan kita meledakkan semua, tulis di Facebook, Instagram, dan sebagainya, sehingga orang ada di sana kira-kira kalah. Jadikan engkau dan saya adalah orang yang berbeda dari dunia ini, kan engkau adalah anak Tuhan. Dan jika kita memang dan terakhir kesimpulan, marilah kita kembali pada tujuan hidup yang kepada Kristus. Sadar kembali, kita ini anak Tuhan, kita pengikut Kristus. Jadi kita harus kembali kepada tujuan itu di dalam hidup kita.
kembali kacamata hidup saya ini, agar saya boleh melihat kembali Engkau. Dan Tuhan tolonglah saya seperti tadi. Tuhan tolonglah saya, maka Tuhan akan mengganti Engkau kembali. Lalu fokus kembali untuk kepada panggilan Yesus. Fokus melihat itu kembali. Kalau kita sudah melihat kembali Yesus, maka kau baru bisa jalan. Dan berlarilah, berjuanglah untuk menuju sasaran itu. Sekuat tenaga berlari untuk mencapainya, walaupun itu sulit. Walaupun di dalam kehidupan banyak batu, tantangan, dan sebagainya. Ingat, kita sudah diciptakan kembali. Kita harus menangkan kehidupan ini. Maka nikmatilah hidup berlimpahan dengan sukacita. Karena orang-orang demikian akan menikmati hidup yang berkelimpahan dengan sukacita. Karena orang yang tahu segala sesuatu tantangan hidup itu adalah dari Tuhan, maka dia akan bersyukur. Puji Tuhan, saya boleh melewatinya. Maka mahkota akan ditaruh di atas kepala kita semua. Seperti salah seorang. Maka ada mahkota yang sudah disediakan di depan. Kemuliaan sebagai anak Tuhan. Maka kebanggaan dan akan menjadi berkat bagi kehidupanmu, keluargamu, orang tuamu, anak-anakmu. Itu akan terjadi jika hari ini hidup kita merasa gagal, sudah lelah, tidak mau lagi, mau menyerah. Marilah Tuhan tolong aku, karena saya sudah jatuh di dalam maut itu. Tuhan tolong aku, biarkan Tuhan mengangkatmu kembali. Kalau kau sudah berdiri dan teguh kembali, fokus kembali pada hidupmu dengan kembali membaca firman Tuhan, berdoa, jadikan itu latihanmu setiap hari. Disiplinkan hidupmu. Handphone akan berbunyi kalau belum benar. Buatlah itu, melatih itu terus. Lalu membuang masa lalu, belajar. Karena tanpa membuang itu, maka kamu akan sakit benar. Belajarlah. Mungkin kamu pulang ke rumah, lihat lemari bajumu. Mungkin sudah banyak yang sudah kau nggak pakai lagi. Coba berani buang gak ya? Berani buang? Sulit ya. Perhiasan-perhiasan padahal kita jarang pakai. Sampah-sampah di rumah. Belajar itu. Berani membuangnya keluar. Nah, rumahmu akan senang bersih. Kamarmu akan rapi. Kamu akan tenang tinggal di dalam itu. Karena itu sampah yang membuat kita tiap hari melihatnya. Hidup kita juga demikian. Jika ada aplikasi-aplikasi handphone yang mengganggu hidupmu, itu sampah. Tekan, delete. Buat perhatikan diri. Dia akan tidak mengganggu hidupmu, maka kau bisa fokus. Dengan demikian kalau menikmati, ya, sukacita tidak akan terkadang karena sudah membuang. Dan kita benar Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di dalam kehidupan ini mencapai sasaran kita, tujuan kita, baik tujuan secara rohani atau jasmani kita jika datang di sini. Kita di sini, saya yakin awal dengan tujuan yang sangat baik, membahagiakan orang itu, memperbaharui hidup ini, menolong orang-orang sekeliling kita yang studi. Tujuan kita pasti ingin belajar, ingin lebih maju, ingin berbeda. Jangan sampai hilang semua arah hidupmu hanya gara-gara hal-hal kecil ataupun kamu anggap penting pada ini. Bapak di surga,
diingatkan, kami kembali disadarkan sebagai anak Tuhan. Kami ini sesungguhnya Kau telah sediakan sebuah mahkota tidak ada bahagia. Namun kami akhirnya karena dunia ini, hal-hal kecil di dunia ini, kami akhirnya kehilangan arah dan meninggalkannya. Sehingga kami itu susah, menderita, mengeluh, menyalahkan, kecewa dan sebagainya. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Kami bangkit kembali. Kali ini berjalan kembali ke jalan yang benar. Beri kami kekuatan untuk menghidupkannya kembali, sehingga kami boleh melihat mahkota itu di depan dan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan hidup berlimpah kami mengejarnya ke depan dalam hidup.